hari ini kita akan mengupasnya dengan satu tema, menjadi domba Yesus yang baik. Mari kita buka Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kita baca beberapa ayat. Menjadi domba Yesus yang baik. Ini tema kita, menjadi domba Yesus yang baik. Bagian ini dijelaskan tentang Yesus sebagai gembala yang baik, dan orang-orang percaya diandaikan atau diibaratkan sama dengan domba-domba yang baik. Ada gembala yang baik, ada juga domba yang baik. Jika ada domba yang baik, berarti ada juga domba-domba yang kurang baik. Sama juga, kalau ada gembala yang baik, ada juga gembala yang tidak baik. Ada gembala upahan, ada gembala palsu. Kalau ada domba yang baik, berarti ada juga domba palsu, domba imitasi. Ya. Nah, domba-domba yang kurang baik itu yang mana? Saya kira kita tidak ada di situ. Domba-domba yang tidak baik menurut Matius pasal 10 ayat yang ke-6. Domba-domba yang tidak baik itu adalah cirinya domba-domba yang hilang. Khusus kepada orang Israel, dikatakan domba-domba yang tidak baik adalah domba-domba yang hilang dari Israel. Artinya, mereka hidup jauh dari Tuhan. Sudah domba, tapi jauh dari persekutuan, jauh dari ibadah-ibadah, jauh dari kumpulan bersama-sama. Ibaratnya domba kan suka berkelompok. Nah, kalau ada orang yang keluar atau domba yang keluar dari kelompok itu sama dengan domba yang hilang. Artinya jauh dari kumpulan kelompok atau kawanan kelompok. Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14, domba-domba yang tidak baik juga atau yang kurang baik adalah domba-domba yang sesat. Domba tapi sesat. Sesat karena mungkin sibuk. Disibukkan dengan rumput yang hijau, atau mungkin sibuk berkelahi, atau sibuk dengan air yang lain, atau sibuk dengan apa saja, sehingga dia tertinggal dan kerumunan atau kumpulan domba yang lain berjalan, lalu dia ketinggalan. Bisa juga sibuk atau lalai sehingga ketinggalan dan terpisah dari kawanan domba, kawanan teman-temannya. Jika ada satu domba yang sesat, kata firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-10 tadi, ya, Matius pasal 10 dan Matius pasal 18, jika ada satu domba yang hilang, harus dicari. Gembala yang baik harus meninggalkan yang 99, lalu mencari yang satu. Nah, ini susahnya jadi gembala. Tidak kau itu kasera puna kasera, tak ada itu bisa. Tidak kau itu bisa, kemburu itu kasera puna kasera. Nah, kau bisa apa menendang? Itu sulitnya jadi gembala. Ya. Tapi firman Tuhan katakan seorang gembala yang baik harus meninggalkan 99 dan pergi mencari yang satu. Kalau ada yang hilang, ada yang sesat, harus dicari. Jangankan domba yang di luar kandang saja dicari, yang mungkin masih kambing-kambing harus dicari, apalagi kalau sudah domba-domba. Karena itu bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya kami harus cari. Ya, kita tidak bosan-bosan datang ke rumah ibu yang malas datang gereja, akan dikunjungi terus sampai bosan dan datang beribadah. Karena sesat. Daripada dimangsa oleh ajaran sesat, oleh saksi Yehova. Mungkin Bapak Ibu sudah dikunjungi dengan saudara kita dari saksi Yehova. Saksi Yehova bukan mencari orang di luar Kristen, tapi saksi Yehova mencari orang-orang Kristen karena dianggap bahwa kita sesat. Mengapa para pengikut Kristus diibaratkan dengan domba, bukan dengan binatang lain? Mengapa kita orang percaya kepada Yesus diumpamakan dengan domba, bukan seperti kambing?
Bapak Ibu, kalau di YouTube itu ada Dr. Yahya Maloni, seorang politisi dari PDIP namanya Budiman, berteriak di situ, itu dombamu hilang, coba dicari. Ya, karena Yahya Maloni itu adalah mantan orang Kristen, bahkan menganggap dirinya pernah jadi pimpinan sekolah teologi Calvin di Papua. Tapi dia sebut sekolah teologi, bukan sekolah teologi, tapi sekolah teologi. Tolong. Lalu Pak Budiman berteriak, dombanya hilang, silakan cari. Ya, orang bilang, enggak apa-apa, dia bilang, kalau mau pulang saya akan pulang, kalau silakan mau mati, mau juga mati, silakan mati. Mengapa orang percaya diibaratkan seperti domba, bukan kambing, bukan kerbau, bukan kucing, apalagi anjing? Karena domba adalah binatang yang mempunyai ciri-ciri khusus yang sangat berbeda dengan binatang lain. Sangat berbeda, memiliki ciri khas, memiliki keistimewaan, sangat berbeda dengan binatang yang lainnya. Kita di sini tidak kenal domba. Ya, paling di Jawa itu ada biri-biri, mirip-mirip domba, tapi tidak bukan domba. Paling di sini kita yang kenal adalah ambe, ya beke. Apa ciri-ciri domba yang baik? Apa ciri-ciri domba-domba Yesus yang baik? Yang pertama ialah ciri domba yang baik adalah mampu mengenal suara gembala. Mampu mengenal suara gembala. Dalam ayat yang kelima, 3-5, ayat yang ke-14, di situ dituliskan domba yang baik itu adalah ibarat orang percaya yang mampu mengenal suara gembalanya. Dalam artian mampu membedakan, mampu mendeteksi, mampu memverifikasi ini suara gembala yang baik atau ini suara gembala asing. Domba-domba yang baik mampu mengenal suara gembalanya. Ya, maka jemaat pasti tahu, jangankan suara Tuhan Yesus, suara gembalanya saja di bumi tahu. Kami baru muncul di pintu, baru Shalom sudah tahu, itu ada Pak Pendeta datang, itu ada Ibu Pendeta datang. Ya, di Pasar Inasa Motor. Mampu mendeteksi suara gembala dengan benar, mempunyai kepekaan terhadap suara-suara asing. Malah dikatakan ayat 5, mereka lari dari suara-suara asing. Domba adalah binatang yang sulit dibohongi. Saya ulangi, domba adalah binatang yang sulit dibohongi atau ditipu. Walaupun ada yang menyamar, pura-pura menjadi gembala, tapi domba yang baik mampu mendeteksi bahwa ini bukan suara yang benar, ini suara palsu, ini suara tiruan. Orang-orang percaya harusnya seperti domba yang baik, mampu membedakan ajaran mana yang sehat dan ajaran mana yang palsu. Kita di Indonesia ini, jumlah organisasi gereja itu ada 340-an lebih sedikit. Itu baru merek gereja. Salah satu dalamnya adalah gereja Kibai. Itu 300 lebih. 340-an lebih. Sekolah teologi di Indonesia ini ada 370 lebih sekolah teologi. Nah, dari 340-an lebih denominasi gereja ini masing-masing punya ciri khas, memiliki pengajaran, doktrin, dogma. Itu sebabnya kadang-kadang ada suara-suara katakan matumpor, kamu tuh seranin
Si 10 meter di lobi band dan gedung gereja. Malah tidak dibedakan di border di gereja nasam. Kalau Bapak Ibu yang pernah jalan-jalan ke Batam, ada satu area di situ kumpul gereja. Jadi gereja. Itu sama-sama menghadap ke jalan raya. Ya, bingung ya. Dia nama ibadah si pengaruan sebab dekat. Ya hanya mungkin jarak 10 meter atau berapa meter saja. Ya, tidak tahu lah bagaimana cara mengaturnya ibadahnya. Karena kalau sudah pasti beribadah bersamaan pasti saling terganggu karena saling berdekatan. Lalu ada suara-suara mengatakan, ini orang Kristen selalu beda-beda gereja, di mana-mana bangun gedung gereja. Ya saya bilang memang susah disatukan karena liturginya berbeda. Sulit disatukan karena teologinya, penafsirannya berbeda. Padahal kita memiliki Alkitab satu, Tuhan satu, Yesus satu, ya, surga juga satu. Tapi mengapa muncul banyak merek gereja? Di samping karena keegoisan hamba Tuhan, ini juga pekerjaan setan untuk menghancurkan gereja. Kebanyakan gereja berdiri biasanya dimulai dengan dasar yang baik, teologi ajaran yang baik, tapi lama-lama mundur. Lalu muncul lagi reformasi. Ya sama dengan gereja baik yang mengangkat satu slogan bahwa kita adalah gereja Injili. Ya sifatnya evangelikal. Tapi apakah dalam pengajaran kita betul-betul kita berjiwa evangelikal, betul kita berjiwa Injili? Jangan-jangan kita sudah terbawa dengan bermacam-macam tradisi, kebiasaan, sehingga kita mulai terpolarasi, kita mulai bercampur. Lama-lama Injilnya terbuang. Nah, apa ciri gereja Injili? Gereja Injili adalah gereja yang benar-benar berpatokan dasarnya adalah Alkitab. Basicnya, dasarnya Alkitab. Itu salah satu ciri. Yang kedua ialah suka menginjil, namanya gereja Injili. Suka memberitakan Injil, menjadi saksi yang baik, suka beribadah, suka berdoa. Itu ciri-ciri gereja Injili. Tapi apakah kita sudah masih hidup dalam tatanan Injili? Atau jangan-jangan kita sudah mulai kompromi dengan pengajaran-pengajaran? Karena macam-macam sekarang ajaran datang. Ada teologi kemakmuran yang mengajarkan bahwa orang Kristen harus makmur, harus kaya raya. Kalau ada yang miskin-miskin, sakit-sakitan, kurang iman. Nah, bagaimana dengan si Ayub yang sakitan? Bagaimana dengan Paulus yang sakit-sakitan? Apakah kurang iman? Ada lagi juga teologi yang macam-macam, teologi kelemahan. Bahwa kita juga tidak boleh kaya-kaya, tidak boleh sehat-sehat, harus miskin-miskin, karena Yesus pun datang dalam kemiskinan. Ada juga ajaran sekarang orang Kristen harus berbahasa roh. Kalau tidak berbahasa roh, kurang iman. Apakah berbahasa roh harus ada dalam gereja? Bahasa roh adalah salah satu karunia yang dipakai untuk memuji Tuhan. Tapi kalau bahasa roh itu tidak diterjemahkan, itu sia-sia. Waktu saya masih di daerah Sulawesi Tenggara, daerah Longori, ada tetangga kami setiap hari Selasa mereka latihan berbahasa roh. Saya bilang itu bukan bahasa roh. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Namanya bahasa roh. Itu roh yang memberi. Tidak bisa dipelajari lalu dipraktekkan kalau hari Minggu. Itu bahasa roh yang dibuat-buat. Saya sudah pernah mendengar orang yang belum bertobat berbahasa roh.
Kami yang hadir di situ dianggap bahwa kami adalah semua orang berdosa. Lalu mulai menghakimi kami satu-satu dengan segala yang kami lakukan. Betul kami orang berdosa. Lalu saya bilang kalau dia betul dari Roh tidak mungkin menghakimi kami. Kita lihat latar belakangnya jadi dua orang yang tidak beres. Macam-macam ajaran, ada yang baru-baru datang di Toraja. Siapa yang mau disembuhkan, bawa sapu tangan. Lalu kehabisanlah toko sapu tangan di Makale, maka bawa saja serbet. Siapa yang sakit, bawa sapu tangannya atau serbet, lalu diangkat. Kalau pendeta berdoa, angkat supaya sembuh. Apakah salah itu? Ajaran ada di Alkitab. Pernah memang Paulus atau orang-orang pengikut Paulus membawa kain yang pernah digunakan Paulus dan diletakkan atas orang sakit sembuh. Tapi itu bukan ajaran secara umum bahwa harus dipraktekkan seperti itu. Kalau ada bapak ibu yang beriman lalu ambil sapu tangannya pendetanya, itu secara pribadi boleh-boleh aja kalau itu Anda yakini atau bapak ibu yakini. Tapi itu bukan ajaran Alkitab. Banyak pengajaran sekarang. Yang paling banyak sekarang berjalan di antara kita di Toraja ini adalah saudara-saudara kita dari Saksi Yehova. Berapa waktu yang lalu waktu saya masih di FKUB, mereka masukkan permohonan untuk diberikan izin membangun gedung gereja di Toraja. Kami teman-teman FKUB katakan silakan kalau mau yang bangun ya kita diskusi dulu lah. Kita persamakan dulu. Anda datang di Toraja ini cari siapa dan apa misinya, visinya di Toraja. Karena mereka bukan mencari orang yang di luar sana. Mereka bukan mencari kambing, tapi mencari domba untuk sesatkan kembali. Ciri-ciri orang Saksi Yehova, pasti mereka mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus manusia biasa. Yang kedua ialah tidak ada surga. Mereka berpatokan pada Mazmur 37 bahwa kita akan mewarisi bumi, bukan mewarisi surga. Dan banyak pengajaran-pengajaran lain yang mereka ajarkan untuk menyesatkan kita. Dan mereka melayani door to door, dari rumah ke rumah. Sasaran empu Saksi Yehova adalah pemuda, anak-anak remaja dan anak-anak muda. Itu sasaran mereka. Dan hati-hati kalau ada yang datang ke rumah, biasanya jalan 2 orang. Biasanya jalan 2 orang. Dan mereka datang mencari anak-anak muda. Karena anak muda labil, mereka cari untuk jadi mangsa. Karena itu hati-hati. Jemaat Tuhan kita semua memiliki standar Alkitab. Suara gembala kita yang baik sudah lengkap dari Kejadian sampai Wahyu. Karena itu Bapak Ibu bacalah Alkitab. Jadikanlah Alkitab itu bacaan sehari-hari. Tidak mungkin kita baca sekaligus baca Kejadian sampai Wahyu. Kalau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu makan waktu sampai 1-2 tahun baru selesai. Kalau Bapak Ibu di rumah baca Alkitabnya rutin, tiap hari 2 pasal atau 3 pasal 1 hari, itu makan waktu kurang lebih 1-2 tahun baru selesai. Dan itu baca Alkitab supaya kita tahu suara gembala, suara Tuhan kita yang benar. Jangan kita dibodoh-bodohi dengan bermacam-macam pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran palsu. Yang kedua, ciri domba yang baik. Ayat 4. Domba yang baik adalah mengikuti sang gembala dengan setia. Ayat yang keempat. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Domba yang baik adalah domba yang setia mengikuti gembalanya. Kemana gembala pergi, dia akan ikut dari belakang. Ini salah satu ciri domba yang baik, setia pada gembala. Mengapa ada domba yang sesat atau domba yang hilang?
Mengapa ada domba yang sesat? Bukan sesat itu artinya tidak pada tempatnya. Karena domba-domba itu, ya, domba-domba itu penciumannya tidak tajam. Beda dengan Bapak Ibu yang pelihara kucing. Lo buang atau serek, bilang atau salu, tunggu sebentar, dia lebih duluan di rumah daripada kita. Karena penciumannya kuat. Apalagi kalau buang anjing. Mau buang anjing kemana? Dia duluan sampai di rumah daripada kita. Karena anjing itu memiliki penciuman yang kuat. Kucing, anjing, ya, termasuk ada beberapa binatang yang kuat penciumannya. Tapi domba tidak tajam penciumannya. Jika domba terpisah dari kawanan karena sibuk makan atau mungkin berkelahi, maka domba itu gampang sesat. Orang Kristen diibaratkan dengan domba yang gampang sesat. Beda dengan kambing tidak sesat. Beda dengan kucing, dengan anjing tidak sesat. Tapi orang percaya diumpamakan sama dengan domba, kita paling gampang sesat. Maka tidak heran orang Kristen bisa murtad, tinggalkan iman, hanya gara-gara perempuan, laki-laki, pekerjaan, jabatan, atau hanya karena ingin jadi sembuh. Tidak sembuh-sembuh, ya tinggalkan Tuhan. Ada anggota jemaat dulu di mana saya melayani di daerah Saptandu, masuk Kristen karena sakit-sakitan. Waktu dia menjadi orang Kristen tidak sembuh-sembuh juga. Akhirnya kembali ke agama dulunya dan mati di agama dulunya. Saya inilah tipe orang yang hanya masuk Kristen karena ingin sembuh, bukan ingin diselamatkan, bukan karena menemukan keselamatan, bukan karena butuh keselamatan, tapi hanya butuh kesembuhan secara fisik. Karena itu domba adalah binatang yang sangat tergantung pada tuntunan sang gembala. Itu sebabnya orang Kristen diibaratkan domba, karena kita harus bergantung sepenuhnya kepada gembala agung kita. Itu sebabnya dalam konteks domba, biasanya gembala ada berjalan di depan, lalu domba-domba ikut dari belakang. Beda dengan gembala kerbau atau gembala bebek. Di padoleh bebek tadi di bosi. Ya, kalau domba tidak, dia ikut dari belakang. Domba selalu ikut dari belakang. Kemana gembala pergi, ikut. Pada umumnya, domba adalah binatang yang penurut. Pada umumnya domba itulah binatang yang penurut. Dan susi asu, jadi di ben patu den pak Korea ya ikuti, tapi lama-lama ya. Apalagi yang pelihara anjing apa itu timbul itu, nah kandeng itu kita lihat. Ya. Tidak sama dengan kucing, ya dan sere ya. Di ben bale lako batu dobe jangan bale na tiro dari dia, ya wana tiro-tiro to. Ada masalah to nala. Maka kucing itu tidak bisa dijadikan binatang yang bisa dilatih bagus. Di Pemanaran, Batangaran. Maka biasanya istilah jangan main kucing-kucingan. Ya. Gembala harus tahu domba-domba, dan Tuhan Yesus tahu kita semua. Orang Kristen yang baik adalah orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, yang diwujudkan, dinampakkan dalam kesetiaannya. Tak ikuti siapa orang katu pengararan napung Yesus. Apa yang Yesus ajarkan di Alkitab kita, baik di perjanjian lama, khususnya di perjanjian baru, Tuhan Yesus sudah memberikan banyak pengajaran. Apakah kita ikuti? Yang ketiga, ciri domba yang baik
Ayat yang ke-14. Apa ciri domba yang baik? Yang keempat, yang ketiga ialah memiliki hubungan akrab dengan gembala. Ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Domba yang baik ialah domba yang mengenal siapa gembalanya, siapa Tuhannya. Kalau kita baca dalam kitab Yesaya pasal 1, di situ orang Israel ditegur. Tuhan katakan, keledai atau binatang yang lain mengenal palungannya, tapi umatku tidak. Binatang-binatang saja kenal palungannya, kenal Tuhannya, tapi umatku tidak. Itu dalam Yesaya, pada zaman Yesaya, di mana hidup orang Israel itu bobrok, dan mereka diumpamakan sebagai manusia Sodom dan Gomora. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya, dan domba-domba juga mengenal gembalanya. Artinya ada hubungan timbal balik antara gembala dan domba. Domba mengenal gembala, gembala mengenal domba. Domba adalah binatang yang akrab dengan gembalanya karena mereka mengenal gembalanya. Tidak dikenal dalam dunia domba bahwa ada domba yang melawan gembala. Tidak pernah didengar dan ditulis bahwa ada domba yang berkelahi dengan gembalanya atau menanduk gembalanya. Nah, jangan sampai ada katakan, ada sing aja dia pamit tepukari dan dilawan. Tapi memang dalam ciri domba, memang domba tidak pernah melawan gembala. Tidak sama dengan kerbau atau binatang yang lain. Ya ada terong ya nah dia aman-aman disaki-saki. Pada tangan dia aku datang sekongki. Ya sawasnya ke bapak ibu kalau malam mengandung. Ya nama lompo na diandu yang mana makan timang, tapi na tak diandu kami na teba juga kia. Pura na kamalatero di pantai. Nah, iwa di para susun di para to. Beri makaan ini sampai mulan tangan dia kamu na teba gitu. Nanti bolo to susun batarap nina. Domba adalah binatang yang akrab dengan gembalanya. Domba tidak takut dan tidak khawatir dengan gembala, tetapi justru lebih dekat dengan gembala. Itu sebabnya salah satu murid Tuhan Yesus yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus adalah Yohanes. Dia selalu dekat di dada Tuhan Yesus, dan itu dia abadikan di Alkitab. Itulah ciri domba. Dan tahu Bapak Ibu, murid yang terakhir mati dan dipakai Tuhan luar biasa, walaupun ada mati di luar Israel, adalah Yohanes. Dia melayani sampai di daerah Efesus, dan dia mati paling terakhir di tahun kurang lebih tahun 100 Masehi. Berbeda dengan kucing peliharaan kita, kucing bisa dekat dengan tuannya tetapi tidak tulus. Ya, perhatikan tuh saudara ini. Bisa menaruh saudara pada pakaian ini. Orang Kristen seharusnya seperti domba yang baik, harus akrab dengan Tuhan. Apa buktinya bahwa kita akrab dengan Tuhan? Sebagai wujud dari keakraban kita dengan Tuhan ialah kita buktikan dalam kesetiaan kita selalu ada komunikasi dengan Tuhan. Susubang siya ng keluarga tayo yan akrab o biasa kisi pakada-kada. Sistemnya anak tayo yan akrab sa anak tayo bisa bang kisi telepon. Kaya na din to anak tayo yan anak kamambelan masorot telepon kita at masorot telepon berarti kita renggang jauh hubungan. Apalagi zaman ni kay pata seng papa kini nga seng mangkot tayo na telepon lento berarti ada sesuatu yang tidak beres. Ada komunikasi, ada ibadah, ada doa. Orang Kristen harus berdoa. Itu
Itu adalah jalur komunikasi kita dengan Sang Bapa, Gembala kita. Maka ada lagu setiap pagi, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Itu nyanyian sebenarnya mengejawantakan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Saya tidak katakan bahwa setiap pagi lagu nyanyikan lagu itu, tapi itu menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan yang sangat dekat. Itu sebabnya kita tidak menyebut Dia atau memanggil Dia Allah Akbar, tapi kita memanggil Dia Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Apa perbedaan Allah dengan Bapa? Kita memanggil Tuhan kita Allah itu artinya Dia transcendence. Dia jauh di sana. Maka kita harus panggil keras-keras. Tapi Dia telah datang dan mendekatkan dirinya. Lalu kita bisa di kamar atau di mana saja kita bisa berkata kepadanya Bapa. Tidak perlu berteriak-teriak. Karena Dia adalah Bapa Allah yang mendekatkan dirinya kepada kita. Dan hanya Alkitab yang mengajarkan bahwa orang percaya menyebut Tuhannya Bapa. Kalau saudara kita di Bali tidak panggil Bapa, tapi Om, santi. Om itu masih agak jauh, paman. Tapi kalau Allah yang kita sembah, kita panggil Dia Bapa. Bahasa Inggrisnya Daddy. Anak dalam rumah tangga orang Inggris tidak katakan kepada bapaknya Father. Father itu ayah, Bapak, tapi itu agak umum. Yang paling dekat adalah Daddy. Anak-anak Inggris itu manggil ayahnya itu Daddy. Itu panggilan akrab. Dan kita menyebut Tuhan kita itu Bapa. Sehingga setiap pagi, setiap waktu kita memanggil Dia Bapa kita yang baik. Betapa luar biasanya Allah Tuhan yang kita sembah, Dia memberikan hidupnya menjadi Bapa dalam segala hal. Sehingga Mazmur 68 ayat 6 mengatakan Dia adalah Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Bagaimana Bapak Ibu, adakah ibadah kita di rumah masing-masing? Tak siara kami menonton bangun ke bongi dan kalau kami sembahyang, bila biar televisi dan nonton televisi. Anak-anak muda tak siara kami mak game-game mau, pak tuh katok-katok. Tapi lupa berdoa dan mencari Tuhan. Domba yang baik memiliki hubungan yang akrab dengan gembala. Yang terakhir, ciri domba yang baik adalah ayat 16. Domba yang baik adalah memelihara kesetiakawanan dengan sesama. Domba yang baik adalah memelihara kesetiakawanan dengan sesama domba. Ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Domba adalah satu kawanan. Ini berbicara tentang bangsa Israel yang percaya kepada Tuhan, disebut domba dari kandang Israel. Tapi Yesus katakan di luar kandang Israel masih ada domba-dombaku yang lain. Itu menunjuk kepada kita yang di luar dari kandang Israel. Maka domba-domba Yesus bukan hanya orang Israel, tapi juga orang-orang di luar suku Israel, termasuk kita ini. Kita ini 1000% tidak ada Israelnya. Tapi kita juga yang percaya kepada Yesus sebut domba-domba dari kandang yang luar. Dan dihimpunkan dalam satu kawanan gembalaan, satu gembala, yaitu Tuhan Yesus. Artinya, domba-domba yang baik adalah domba-domba yang memelihara kesatuan kawanan atau kesetiakawanan
memelihara solidaritas, kebersamaan. Cara iblis untuk menghancurkan kita ialah dengan cara mengadu domba kita. Gara-gara Natal tidak dapat bingkisan, besok. Gara-gara Paskah tidak dapat telur, marah. Gara-gara tidak dapat seragam, marah. Banyak cara yang dipakai iblis untuk menghancurkan kesetiakawanan kita. Saya sampaikan ini karena di beberapa tempat sorok mak Natal, bubar gereja, berdiri gereja baru lagi, namanya gereja Efesus. Padahal ditelusuri tidak terlalu urgent. Ya. Lalu alasannya daripada mereka ke gereja biar kita benda polet kibai. Apa artinya membangun gereja dengan emosi? Apa artinya membangun gereja hanya dengan rasa dengki? Apa artinya membangun gereja tapi kita bombek dengan sesama kita di induknya? Apa artinya membangun gereja tapi kita berselisih? Memang Tuhan suka yang begituan? Tuhan Yesus katakan hati-hati. Hati-hati jangan sampai kamu saling menghancurkan satu dengan yang lain. Ini berbicara tentang bangsa Israel dan gereja Tuhan pada umumnya yang telah dipersatukan oleh Yesus yang kita sebut dengan gereja. Gereja itu dari bahasa aslinya dari dua kata, eklesia, dari kata ek dan kaleo. Ek itu artinya kita keluar dari kegelapan maksudnya. Ya, kaleo itu dipanggil keluar dari mana? Bukan dari gereja ke gereja. Ya, eklesia bukan dipanggil dari gereja ke gereja, tapi dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Itu gereja. Nah, pasangan ini dari gereja ke gereja. PSU. Artinya domba-domba yang baik harus memelihara kesetiakawanan. Domba adalah binatang yang suka berkumpul dalam satu kawanan. Itu ciri khas domba. Suka berkumpul dalam satu kawanan. Domba tidak suka hidup sendiri-sendiri. Domba pada umumnya tidak suka hidup sendiri-sendiri, tapi terkumpul dalam satu kawanan. Nah, pura itu si rampun-rampun. Itu ciri khas domba. Mengapa? Karena kalau tidak berkumpul begitu, itu gampang diceraikan dan dimangsa oleh binatang lain. Domba juga adalah binatang yang tidak suka berkelahi. Yang betul dari sana istilah adu domba. Karena domba pada umumnya tidak suka berkelahi. Maka caranya untuk kasih berkelahi diadu. Dipengaruhi, dipompa-pompa, dan disembah. Karena binatang domba adalah binatang tidak suka berkelahi. Domba-domba Kristus berasal dari bangsa-bangsa yang berbeda, tetapi disatukan dalam satu kawanan dan digembalakan oleh satu gembala, yaitu Kristus sendiri. Gembala kita hanya satu. Kita harus memelihara kesetiakawanan. Bahasa Toraya, yaitu kita jemaat si popa adikti, tak ada si adik-adikti. Si popa adik artinya kita saling mengangkat, saling merasakan. Kalau ada yang berduka, kita semua berduka. Kalau ada yang menangis, kita semua menangis. Kalau ada yang tertawa, kita semua senang. Karena itu jauhlah dari persekutuan iri hati, dengki, perselisihan. Karena kita ini adalah satu gembala. Kita ini satu kawanan domba Allah. Kita mempunyai satu gembala supaya kita tidak gampang sesat
dan tidak gampang dimangsa oleh pengajaran palsu. Mari kita menjaga kesetiakawanan kita, solidaritas kita, kebersamaan kita. Domba-domba Kristus bukan homogen dari satu bangsa, tetapi dari berbagai bangsa yang pasti mempunyai budaya dan latar belakang yang berbeda. Kita juga di sini, walaupun kita sama-sama mayoritas orang Toraja, hanya berapa, ada Manado, ada Jawa, dan dari suku luar Toraja, tapi pada umumnya kita di 99,9 orang Toraja. Tapi karakter kita berbeda-beda. Karakter kita berbeda-beda, watak kita berbeda-beda, keinginan kita juga berbeda-beda, pengetahuan kita berbeda, pendidikan kita berbeda. Tapi kita disatukan dalam satu kawanan, gembalaan dari gembala agung kita. Kita hidup dalam satu persekutuan dan kita dituntut untuk menjaga persekutuan itu. Ya nak purai tahu, tak purai ke di kadang-kadang bangki, ada tak kadang-kadang bang tahu. Ya tak purai ke nabel-lebel lagi tahu, ada tabel-lebel lagi. Jadi apa yang kita tidak senang orang perlakukan kita, jangan juga kita buat sama orang. Ya tak purai ke digosip ki, ada teman nak gosip. Mari kita menjaga kesetiakawanan. Oh, karena ada yang dilendek, lalu WA, lalu grup, macam-macam muncul di situ. Tapi tidak usah tanggapi. Atau lebih baik kita tanggapi dengan humor, itu jauh lebih baik. Apa salah kayak si humor-humor kita dulu daripada ya tukar kira-kira bukan? Tak apa-apa. Kita waspada, jangan gampang diadu domba. Saya ulangi, domba adalah binatang tidak suka berkelahi, tapi bisa berkelahi kalau dia belum. Karena itu jangan kita gampang diadu domba. Jangan kita diajak untuk berkelahi. Hanya hal-hal yang tidak prinsip jadi prinsip. Inilah 4 ciri domba yang baik. Yang pertama ialah mampu mengenal suara gembala. Itu pertama. Yang kedua, setia pada gembalanya. Setia kepada Yesus gembala kita. Yang ketiga, akrab dengan Tuhannya. Rajin malam menomba kelo minggu, dan loma minggu, paloma gereja. Pupukara tunalan tobang ala ko Palembang. Ya, boleh to saradi Palembang, ya nalo minggu, de malam gereja, de malam minggu. Di para ka to Palembang ko pa. Ya di sana malam minggu, malam itu mati. Sekait manuk batu pasar Kataji apa semua. Ya. Yang terakhir, suka memelihara kebersamaan. Ya, kami juga sebagai gembala, ya kami ini tidak sempurna. Pasti ada kekurangan kami, pasti ada kelemahan kami. Jemaat bisa tahu, oh ini kesalahannya Pak Gembala kita, itu gembala kita. Ini kelemahannya keluarganya, suaminya, anaknya, semuanya. Ya. Karena itu gembala memang tinggal dalam rumah kaca, bukan dalam rumah tembok. Kami gembala hidup dalam rumah kaca, dilihat dari segala sudut. Ya, tapi mari kita melihat kepada Tuhan kita, gembala yang sempurna, yang menggembalakan kita siang malam. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, yang telah menuntun kami melewati 1 tahun dan menggembalakan kami berada di tahun baru, hari yang ke-8, dengan semangat dan dengan iman bahwa Tuhan yang kami sembah gembala baik, yang sangat mengerti kebutuhan dan masa depan kami. Kami percaya tahun ini adalah tahun Tuhan menggembalakan kami dengan sempurna. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.